Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Oke, nah jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah barang ya. Atau bisa dibilang ini adalah kamera streaming mungkin ya dari NYK Nemesis ya. Kalau saya ngedenger namanya Nemesis itu jadi keinget game Resident Evil 3 dulu di PS1 ya, yang sebelum remake teman-teman, namanya itu kan ada tulisannya Nemesis. Jadi brainwashnya itu selalu Nemesis itu adalah ke Resident Evil ya teman-teman, ingatnya ya. Tapi sekarang ternyata ada barang yang namanya pun NYK Nemesis. Oke. Nah, ini adalah webcam teman-teman, dan harganya itu bisa dibilang cukup terjangkau ya. Dengan harga Rp400.000 aja kalian udah dapat ini dia, webcam 1080p dengan autofocus. Oke. Nah, sekarang kita langsung unboxing aja webcam ini. Oke, teman-teman, ikuti terus video ini. Oke, teman-teman semua. Nah, jadi kalau di depan kalian ini sudah ada webcamnya ya, dan di sini ada tulisan Pro Gaming Webcam. Oke, mantap. Terus di atas ini ada tulisan Live Streaming Webcam, dan di sini ada tulisan Everest. Jadi mereknya itu adalah NYK, mau kalian sebut NYK atau NYK itu terserah ya. Jadi kalau saya sebutnya NYK aja deh ya. NYK Nemesis dengan serinya itu Everest ya, karena warnanya mungkin di sini putih, tapi kayak sepertinya sih abu-abu ya teman-teman ya. Nggak ada keterangan juga di sini, cuma nanti kita buka aja ya. Dan serinya itu adalah A90 ya. Di sini juga terdiri dari 1080p autofocus ya. Jadi dia itu sudah full HD teman-teman. Oke, dan bagi kalian yang lihat di sini ada harganya ya, 440.000 ya. Bagi kalian yang ngelihat harga 440.000 itu salah teman-teman ya. Jadi saya belinya itu di bawah ini harganya ya, kebetulan lagi ada diskon. Nah, bagi kalian yang nanti pengen dapat dengan harga 405.000 aja, nanti saya kasih linknya di bawah. Oke, mudah-mudahan kalian masih dapat. Mantap banget. Nah, terus di depannya juga udah ada contoh kameranya. Oke, nah sekarang kita lihat di sampingnya. Nah, untuk sampingnya ini dia ada tulisan for streaming purpose ya. Terus ada auto exposure dan auto white balance ya. Jadi exposure-nya itu udah otomatis dan white balance-nya pun dia udah otomatis. Tapi bisa disetting juga sih ya kalau kalian pakai OBS untuk streaming ya. Nah, terus di sini juga ada keterangan bisa diputar 360 derajat dan bisa can up and down ya. Jadi bisa ke atas atau ke bawah gitu lah. Pokoknya penting dilihat ya. Oke, nah kita lanjutin di sebelah sini. Nih ada tulisan professional gaming streaming purpose. Oke. Terus di sini ada barcode dan di sini ada logo USB yang menandakan kalian ini pakainya itu USB. Oke. Nah, terus kita langsung ke bagian belakang aja ya. Nah, di bagian belakang ini ada garansi teman-teman ya. Nih, nanti bisa kalian isi garansinya di sini dan kalian bawa kalau misalkan ada sesuatu. Nanti ada alamatnya segala macam. Oke, kita buka dulu aja. Ini agak susah tapi ya. Udah, kita gini aja ya. Nah, di sini juga ada keterangan isi plug and play. Jadi udah langsung tinggal colokin aja, itu udah otomatis kameranya langsung nyala. Mantap banget. Oke, selain itu juga ada high resolution 1080p ya tadi ya. Terus high resolution 1920 x 1080p ya, udah jelas lah pasti itu ya. Dengan FPS-nya itu 30 fps ya, udah cukup lah ya 30 fps. Nah, terus nggak ketinggalan dia juga ada built-in mikrofon. Jadi si kamera ini kalau misalkan kalian nggak punya mikrofon, ini udah ada mikrofon bawaan. Oke. Tapi kalau misalkan punya mikrofon tambahan ya, lebih baik pakai mikrofon tambahan atau mikrofon eksternal. Udah pasti lebih bagus, teman-teman ya. Oke. Nah, terus di sini ada model-modelnya. Jadi ada model A70, A80 dan A90. Nah, kebetulan yang saya beli ini adalah A90 ya. Dan masing-masing ini nanti resolusinya juga kelihatan di sini, bisa kalian baca. Oke. Nah, terus di sini ada video light correction ya. Untuk yang A90 ini dia +3. Terus untuk fokusnya dia auto fokus, dan untuk lensanya full HD. Field of view-nya sama ya, 69 derajat, dan untuk mikrofon dia digital. Oke, sekarang kita langsung buka aja ya. Nah, kita langsung buka aja di sini. Oh, sepertinya ini nggak ya? Oh, nggak perlu cutter. Oke. Nah, sekarang kita langsung buka dulu di sini. Sih susah. Oke. Oke, udah kebuka.
Nah, oke, dah. Aduh, sobek dah, biarin dah. Langsung buka aja di sini ya. Gimana nih? Sebentar. Nah, ini dia udah kebuka dan kita disambut oleh Nemesis HD webcam ya. Ini user manualnya, bisa kalian baca-baca di sini. Terus kita langsung dapat aja sih webcamnya ya. Oke. Nah, ini kita harus tarik semua sepertinya dusnya ya. Kita keluarin. Oke. Nah, ini dia untuk kameranya, kita langsung buka aja ya. Dan ternyata warnanya itu betul ya, agak keabu-abuan ya. Tuh. Wih, cakep banget ya untuk bentuknya. Ini kalau dilihat di kamera sekilas seperti agak kaca ya teman-teman ya. Kayak kaca gitu, tapi memang betul kaca sih pantulannya tuh. Cuman kalau ditanya warna, ini warnanya abu teman-teman ya. Kadang-kadang kalau masuk ke kamera suka beda-beda. Oke. Dan di sini dia ada tulisan HD 1080p autofocus ya. Dan di sini dia ada tulisan Nemesis ya. Terus di bawah kalau misalkan kalian punya tripod ya, tinggal bisa dipasang tripod aja boleh, atau mau diselipin di atas monitor juga ini bisa. Oke. Nih. Tinggal selipin di atas monitor, tinggal cepit, oke? Atau mau disimpan aja pun ini bisa sih di atasnya gitu ya, tanpa tripod pun ini bisa. Cuman perlu catatan ya, jadi ini harus di tempat yang rata. Kalau nyimpan udah percuma ya. Kalau misalkan yang nggak rata pasti akan jatuh nantinya, oke? Nah, selanjutnya ini dia yang tadi ya, bisa tilt atau ini gitu ya, pokoknya jadi bisa ngedongak ke atas atau bisa dikebawahin ya, sesuaikan keinginan kalian aja ya. Terus yang bisa diputar hingga 360 derajat, oke? Nah, terus di bagian belakang ini pasti ini mikrofonnya teman-teman ya. Jadi dia ngambil mikrofonnya mungkin dari sini ya, karena di depan nggak ada lubang mikrofon sama sekali ya. Jadi mungkin di belakang sini, oke? Dan nggak ketinggalan ya, udah kabelnya sih seperti ini aja ya untuk kameranya, oke? Nah, sepertinya kita langsung cobain aja colokin webcam ini di komputer ya, bagaimana hasilnya. Oke, ikuti terus video ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja review webcam dari NYK atau NYK Nemesis ini ya. Jadi, pertama-tama kita bahas soal bentuk dan bahannya dulu. Untuk bentuknya sendiri, webcam ini memiliki bentuk yang cenderung lebar tapi modul kameranya yang kecil teman-teman. Jadi agak sedikit mubazir sih sebetulnya ya, panjang tapi modulnya kameranya itu kecil gitu. Memang mungkin ada komponen yang lain sih seperti mic, tapi nggak akan sepanjang ini juga sebetulnya ya. Tapi balik lagi, untuk masalah bentuk ini kadang sebagian orang ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Tapi kalau saya pribadi, saya suka-suka aja dengan bentuk ini, cuman sayangnya aja sih agak kepanjangan ya. Dan yang selanjutnya itu untuk bahannya teman-teman. Untuk bahannya sendiri sih ini full plastik ya, nggak ada bahan aluminium atau semacamnya. Dan kalau kalian lihat di bagian depan, finishingnya seperti kaca memang betul ya. Tapi bahannya sendiri plastik teman-teman, bukan kaca. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke spesifikasinya ya. Untuk resolusinya sendiri, kamera webcam dari Nemesis ini adalah 1080p atau 1920 x 1080 ya. Dengan kecepatan FPS-nya itu hingga 30 fps. Untuk fokusnya dia otomatis, untuk lensanya Full HD, dan untuk field of view-nya 69 derajat, dan untuk mikrofon dia pakai digital. Jadi udah bukan mono ya. Video melainkan udah digital. Ini oke banget ya. Oke teman-teman, nah jadi ini dia untuk kamera NYK atau NYK Nemesis ini. Oke, nah jadi ini tadi udah saya setting sedikit ya. Nih bisa kalian lihat untuk masuknya itu nih kayak gini ya. Jadi untuk hasil kameranya ini jernih, menurut saya bagus ya. Oke, dan ini kalau untuk di minim pencahayaan juga ini bagus juga ya. Tuh mantap banget. Memang dia kalau untuk low lightnya sendiri sih nggak terlalu bagus teman-temannya, masih ada noise segala macam, tapi kalian bisa ngekonfigurasi di sini oke di videonya. Nah ini untuk settingan saya ya, untuk settingan saya ini seperti ini. Jadi tadinya brightnessnya itu agak lumayan tinggi teman-teman ya, dan kontrasnya pun juga lumayan tinggi. Nah ini udah saya atur sedemikian rupa dan jadinya hasilnya itu seperti ini. Oke,
Nah, untuk kamera kontrolnya sendiri ini memang zoomnya ini terbuka teman-teman ya, zoomnya ini terbuka, cuman ini nggak bisa di zoom ya. Jadi ini nggak kepake, jadi lensanya itu lensa fix, jadi udah nggak bisa di zoom sama sekali. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah fokusnya teman-teman. Jadi ini fokusnya ini dibikin auto, tapi kalau misalkan kalian mau bikin fokus sendiri ini bisa ya. Ya, tapi untuk apa juga sih ya? Tuh, ini bisa sampai ngeblur ya. Cuman ya untuk apa juga dibikin fokus sendiri sih ya. Udah di auto aja, oke. Nah, terus untuk exposure juga ini sama ya, untuk kecerahannya ini bisa kalian atur-atur ya. Nih tuh, bisa makin gelap, ini cepat nggak kelihatan. Oke, min 4, min 3. Oke, nah semakin tinggi exposure semakin lambat gerakannya ya, agak ini banget, nge-lag banget ya. Jadi lebih baik kita di auto aja teman-teman ya. Oke. Nah, untuk pen ini mungkin ininya ya, ini bisa apa sih pen itu? Oh, dia radius untuk ke kiri dan ke kanannya ya. Nih, jadi kalian posisinya mau kemana, mau ada lebih ke sini atau mau agak lebih ke sini. Oke. Ini ya, bisa diatur sih ya. Oke. Balikin ke semula. Nah, terus untuk tilt ini dia nggak tahu ini untuk tilt. Oh, ini ke atas ke bawah ya. Cuman untuk tilt ini sama juga teman-teman sepertinya ya, ini nggak ada pengaruhnya sama sekali. Oke, jadi yang pen ini ngaruh, tapi kalau yang apa namanya yang untuk yang tilt ini tidak berpengaruh sama sekali. Oke. Nah, terus kalau untuk roll ini saya dibikin dengan aslinya. Kalau misalkan di kamera handphone itu namanya mirror ya, mirror. Nah, jadi kalau ini, nah ini mirror teman-teman ya, mirror. Nah, kalau ini posisi yang benar saya ya, jadi emang benar piano itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau di gini dia jadi kebalikannya. Oke, nah atau mau dibalik ini seperti ini bisa, atau mau dibalik seperti ini bisa. Oke. Nah ini lebih baik jangan di mirror ya teman-teman ya. Oke, nah terus ini juga ada low light compensation. Jadi ini kalau misalkan yang saya tahu ya, jadi kalau misalkan cahayanya kurang, bisa ini dibantuin sama ini, nanti dia ada efek tuh ya, jadi lebih cerah. Oke, atau mau nggak diaktifin bisa, tapi tuh jatuhnya FPS-nya itu jauh lebih cepat. Oke, itu kalau di compensation ini jadi agak lambat. Cuman kalau mau nggak ininya nggak di checklist teman-teman ya, supaya lebih cepat, dengan catatan kalian harus punya yang namanya lighting tambahan ya. Jadi bukan cuman lighting ruangan, melainkan ada lighting tambahan. Oke. Nih, kalau misalkan ini tuh kelihatan teman-temannya agak-agak nge-lag banget. Oke. Kalau nggak memang exposure-nya kalian turunin sedikit aja sih supaya nggak lama. Cuman ini jadinya tuh, ini cepat ya. Cuman jadinya nge-lag ini ya. Kalau ininya itu cepat. Oke, sekarang. Nah, by the way ini ada yang nanya. Kalau misalkan ada yang nanya gini, Mas, ini pakai speaker bawaan, mikrofon bawaan atau mikrofon yang bawaan kamera? Ini kebetulan saya disambungin ke mikrofon eksternal ya. Jadi saya punya juga mikrofon eksternal. Tapi kalau kalian yang pengen denger mikrofonnya itu seperti apa, teman-teman ya, nih akan saya perlihatkan. Oke, sekarang kita aktifin dulu yang mikrofon ini ya. Oke, akan saya aktifin sekarang di sini ya. Oke, nah teman-teman, jadi ini dia untuk suara dari mic bawaannya ya, mic bawaan dari webcam Nemesis ini ya. Ya, bisa dibilang kalau untuk bawaannya sih nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi ya kalau untuk zoom atau misalkan untuk video callan segala macam ini masih cukup oke ya. Cuman memang suara dari luar itu banyak masuk ya, apalagi kalau misalkan banyak yang ngobrol gitu, atau misalkan banyak yang di depan nih, kayak saya ada yang lagi kerja gitu ya, kebetulan ada yang kerja ini gitu ya, ngebangun masjid gitu ya, itu pasti kedengeran ya. Cuman lebih baiknya kalau misalkan kalian punya mic eksternal ya seperti ini, kalian bisa pasang. Apalagi kalau untuk streaming gaming gitu lebih oke pakai yang eksternal. Oke teman-teman ya, jadi seperti inilah untuk suara mic dari webcam Nemesis ini. Oke. Yap, jadi segitu dulu aja ya unboxing sekaligus review webcam dari NWK Nemesis ini atau NYK Nemesis teman-teman ya.
Kesimpulannya, menurut saya webcam ini cukup oke dengan harga yang cukup terjangkau, yakni hanya sekitar Rp400.000 saja. Kita sudah dapat webcam dengan Full HD 1080p dengan 30 fps dan gak ketinggalan dengan autofokusnya. Ini menurut saya yang sangat penting ya. Nah, untuk hasilnya juga menurut saya ini cukup memuaskan, yang artinya worth it, baik dari itu harganya maupun hasilnya. Jadi gimana? Apa kalian tertarik dengan webcam ini? Silahkan kalian klik di deskripsi, oke? Nah, oke, jadi segitu dulu aja ya. Sekian dulu video dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih juga yang sudah mampir di channel ini dan nonton video-video dari Hobi Gadget, oke? Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.